Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Meriza dari YouTube channel Mirasol Fashion. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sedikit membahas nih tentang apa sih fast fashion dan slow fashion gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar gitu ya, mungkin ada di artikel-artikel, mungkin pernah dengar dari YouTube juga mungkin, terus juga mungkin lihat dari sosial media. Ada yang disebut dengan fast fashion dan juga slow fashion dan apa sih dampaknya, terus kemudian apa sih perbedaannya dan kenapa kok sekarang itu slow fashion begitu berkembang dan um, banyak juga penggiat slow fashion itu yang mulai bermunculan di zaman sekarang ini. Nah, kita akan mulai dari fast fashion. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat baju-baju seperti yang kita pakai, seperti yang saya pakai hari ini gitu ya contohnya, itu sebenarnya ada produk fast fashion. Nah produk fast fashion adalah baju-baju yang sering kali kita temui dengan harga yang cukup murah dan gampang untuk kita dapatkan dari, mungkin kalau sekarang tuh kita lihat made in China gitu misalnya ya, atau made in India, atau made in Thailand. Nah itu banyak sekali barang-barang itu yang didapatkan dari negara-negara berpenduduk yang cukup banyak, kemudian harganya cukup murah gitu ya. Nah itu sebetulnya adalah salah satu produknya fast fashion. Jadi kita ini sudah menggunakan baju fast fashion gitu ya. Nah fast fashion itu adalah barang-barang atau produk-produk yang biasanya mementingkan bagaimana barang tersebut akan sampai ke tangan konsumen seperti kita ini lebih cepat daripada memikirkan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan. Jadi kita bisa mendapatkan barang yang menurut kita oke gitu ya, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah gitu. Tapi apakah dampak-dampak yang ditimbulkan dari hal seperti ini, teman-teman? Yang pertama, fast fashion itu adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Wow, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari di Google aja ya, sebetulnya industri fashion itu menghasilkan sampah yang begitu besarnya dan membuat, salah satunya adalah global warming gitu ya. Kenapa dunia kita ini semakin banyak polusinya, semakin panas gitu ya. Itu disebabkan karena salah satunya karena hasil dari waste-nya dari fashion itu sendiri gitu. Menurut laporan AFP pada November 2021, tumpukan pakaian bekas berada di Gurun Atacama, Chili. Sebanyak 59.000 ton pakaian bekas dikatakan tiba di Chili untuk dijual kembali setiap tahun dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Namun, diperkirakan 39.000 ton tidak dapat dijual dan berakhir dibuang di gurun ini. Polyester sendiri adalah salah satu bahan baku yang paling banyak digunakan oleh industri fast fashion. Bahan ini berasal dari fosil, yaitu minyak mentah. Saat dicuci, bahan ini menghasilkan serat mikro yang bisa meningkatkan jumlah sampah plastik di air, dan tentunya pasti berbahaya bagi makhluk hidup yang berada di air. Nah, kayak gitu teman-teman, dengan penjelasan tadi teman-teman bisa bayangkan sendiri bagaimana sih prosesnya pembuatan fast fashion itu sampai menghasilkan sampah yang begitu luar biasa bagi dunia kita. Yang kedua, fast fashion itu juga mempengaruhi kualitas air bersih. Jadi kenapa kalau kita lihat ya seperti sungai gitu ya, semakin lama, atau sungai dan lautan gitu ya, kenapa semakin lama kok terpolusi gitu ya? Itu karena ternyata fast fashion itu yang memang diproduksinya secara massal ya, pasti menghasilkan limbah laut beracun di mana dia itu tidak bisa untuk olah kembali. Limbah tekstil ini mengandung zat seperti timbal, merkuri, dan arsenik yang sangat berbahaya bagi kehidupan perairan dan juga manusia. Air limbah dari pabrik pakaian ini nantinya akan berujung di lautan yang akan mencemari habitat pada hewan laut. Pewarnaan tekstil konvensional juga melepaskan kandungan logam berat dan racun lainnya yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan biota air dan manusia. Bukan hanya itu, PBB menemukan 3,6 miliar orang yang beresiko mengalami kelangkaan air bersih akibat produksi fast fashion yang tidak ada hentinya. Nah, itu bisa lihat di sini kalau ternyata
kelangkaan air yang saat ini terjadi juga di dunia kita itu ternyata disebabkan salah satunya oleh fast fashion itu tadi. Nah, yang ketiga, fast fashion itu ternyata adalah salah satu penghasil gas emisi rumah kaca, atau bahasa sederhana adalah global warming itu tadi. Gitu. Jadi kenapa dunia kita semakin panas gitu ya? Kenapa ultraviolet begitu mudah masuk ke bumi ya? Itu salah satunya juga karena kita ini menggunakan fast fashion loh gitu loh. Jadi ada penelitiannya ya dari Greenpeace Journal ya, bahwa peningkatan fast fashion yang terus menerus, dan kalau misalnya kita bayangkan aja stabil seperti ini nih, meningkat terus gitu ya fast fashion. Kan fast fashion tuh meningkat terus ya dari waktu ke waktu karena manusia juga bertambah gitu ya, dan juga manusia juga melihat peluangnya gitu loh dari fast fashion ini, mereka akhirnya mengembangkan gitu kan. Nah itu kalau kita lihat nih, misalnya mereka stabil terus nih meningkat gitu ya, dia akan menghasilkan jejak karbon, yaitu adalah yang dihasilkan dari karbon dioksida dari pabriknya itu tadi, itu bisa meningkat 26% loh sampai di tahun 2050, bayangin. Emisi karbon ini berasal dari karbon dioksida dari pabrik pakaian yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Dampaknya akan mempengaruhi kondisi bumi yang semakin memanas, sehingga cuaca menjadi ekstrim dan tidak menentu. Jejak karbon juga mempengaruhi kualitas sumber air bersih, perubahan produksi rantai makanan pada satwa liar, bencana alam, dan kerusakan alam lainnya. Sekalipun bahan katun yang dikatakan aman digunakan, pada proses produksinya membutuhkan campuran air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bukan hanya membahayakan bagi para petani, namun juga meningkatkan erosi tanah. Dan yang ketiga, tentunya ini yang cukup ramai dalam beberapa tahun terakhir itu adalah melanggar HAM sebetulnya. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman pernah tahu atau pengen tahu gitu ya, coba carilah film yang judulnya adalah Rana Plaza. Di sana teman-teman akan melihat bagaimana prosesnya fast fashion itu ya. Jadi produksi garment itu yang bahkan membahayakan jiwa manusia. Gitu. Kenapa kok bisa membahayakan jiwa manusia ya gitu? Karena dengan produsen fast fashion ini yang memang tujuannya adalah menghasilkan baju ataupun produk yang harganya semakin minim. Jadi dia menekankan biaya produksi itu seminimal mungkin. Salah satunya adalah dengan menekan upahnya dari pekerja garment itu juga. Itu sebabnya kadang-kadang para pekerja garment terutama di negara-negara yang kurang gitu ya. Contohnya seperti di Rana Plaza tadi itu adalah di Bangladesh ya. Bayangkan mereka itu digaji dengan upah yang tidak layak. Kemudian mereka harus bekerja di tempat yang sudah tidak layak. Jadi di film tersebut teman-teman bisa lihat bagaimana produksi garment itu memakan korban jiwa yang cukup banyak di situ. Karena tempat yang digunakan itu sudah tidak layak sehingga runtuh dan banyak korban yang meninggal di sana. Jadi kita lihat di situ sebegitunya fast fashion itu bisa membahayakan banyak hal di sini. Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir ini ya, kita lihat banyak sekali para penggiat fashion yang ingin mengembalikan norma-norma itu, fashion itu kepada jalurnya yang benar dan yang baik, yang tentu adalah memelihara alam itu, dan itulah yang disebut dengan slow fashion. Gitu. Jadi slow fashion di sini adalah bagaimana kita para pekerja fashion ini bisa menciptakan karya-karya fashion kita itu yang memang mencintai alam gitu, mencintai lingkungan gitu. Kita kembali lagi kepada hal seperti itu. Oleh sebab itu, di sini kita akan lihat apa sih sebenarnya slow fashion itu. Slow fashion ini juga bisa dikatakan adalah praktek penerapan mode yang beretika. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak akan scroll gitu ya, kalau istilahnya scroll gitu dari fast fashion tadi gitu ya. Dia akan membalik fashion itu tersebut gitu. Jadi di sini tentunya karena menggunakan sistem yang beretika, maka segala hal yang dilakukan tentu akan memikirkan efek-efek dan dampak-dampaknya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Miresel gitu ya, di Miresel ini kita mengajarkan slow fashion
gitu. Jadi Miresel ini mengajarkan bagaimana murid-murid itu ya semua ya itu menjadi fashion designer itu yang nggak cuma mementingkan cuan gitu ya, tapi juga bisa memikirkan bagaimana efek-efeknya loh gitu loh. Jadi kalau kita membuat baju, efeknya bagaimana? Misalnya nih, kita membuat baju itu bagaimana ya? Yang harus yang berkualitas. Buatlah baju itu yang kuat jahitannya, yang benar jahitannya gitu ya, dipikirkan dengan rapi. Kalau fast fashion itu kan asal jadi aja gitu ya. Tapi kalau di slow fashion ini kita memikirkan juga dari kualitasnya, dari kita juga memperhatikan bagaimana kita mau meng-hire orang. Kalau misalnya kita jadi desainer gitu ya, kita mau punya penjahit, kita tentunya nggak boleh mempekerjakan dia dengan sembarangan kayak gitu. Tentu kita harus memikirkan efek-efek yang kita lakukan saat kita membuat sebuah produksi. Itu tentunya ya, karena kita sudah membuat baju yang berkualitas dan juga awet, akan membuat customer ataupun klien itu nggak perlu bolak-balik beli baju. Dan juga dengan proses slow fashion ini, karena prosesnya kita adalah proses yang dilakukan dengan tangan manusia dan kita memperhatikan bagaimana proses produksinya supaya tidak merusak lingkungan, maka bahan-bahan yang digunakan pun tentunya kita pertimbangkan supaya tidak yang menghasilkan polusi ataupun waste yang berbahaya bagi lingkungan. Dan bahkan juga dengan slow fashion ini kita bisa membuat baju itu dari bahan-bahan yang sudah bisa didaur ulang loh gitu. Jadi bayangin nih kalau kita bikin baju itu dari kain-kain yang kita bisa kombinasikan gitu ya, dari waste-nya, dari kain-kain perca gitu ya, kita bisa bikin baju lah kain-kain seperti itu. Tentunya kan lebih meminimalisir minimalkan sampah dari fashion itu sendiri. Kemudian slow fashion ini juga akan membuat yang namanya simbiosis mutualisme, yang ya misalnya nih kita sebagai desainer, kita nanti akan meng-hire penjahit, kita akan meng-hire asisten, kita akan meng-hire tukang pola dan lain-lain. Tentunya itu akan saling menguntungkan gitu ya. Sehingga di sini tidak ada yang dirugikan gitu. Tidak ada yang kayak cerita fast fashion tadi yang di Rana Plaza gitu. Di sini kita akan lihat industri mode ini bisa berkembang dan dia itu saling menguntungkan setiap pihaknya, sehingga tidak ada yang dirugikan seperti kisah di Rana Plaza tadi, bagaimana industri fashion ataupun garment tadi itu malah membuat korban jiwa di dalamnya. Kemudian dengan adanya slow fashion tadi, kita juga akan membuat kemungkinan untuk iritasi kulit itu juga semakin minim sih, karena bahan-bahan yang kita gunakan tentu bahan-bahan yang baik. Nah kayak misalnya tadi fast fashion gitu ya, kayak baju-baju yang harganya mungkin malah kadang-kadang kita nemu fast fashion tuh harganya bisa 50.000, kadang bisa 20.000 gitu kan, ada yang begitu. Bayangkan coba kira-kira bahan yang dipakai itu apa? Apakah itu ada katun gitu, misalnya dibilang katun, apakah benar-benar katun? Dan di sini slow fashion itu sendiri sudah banyak komunitas-komunitas ataupun para fashion designer yang sudah mulai aware terhadap hal ini dan mereka ingin untuk lingkungan kita itu dijaga untuk jangka panjang, jangan sampai nih terlalu beresiko seperti itu gitu ya, karena kan dampak-dampaknya ternyata tidak hanya untuk saat ini ya, tapi untuk jangka panjang gitu. Nah maka di sini slow fashion itu semakin banyak untuk orang mau kembangkan dan semakin banyak digiatkan oleh para komunitas-komunitas ataupun desainer. Itulah sebabnya salah satunya kenapa Miresel begitu aware terhadap hal ini juga. Kenapa kami mengajarkan bagaimana kalian ini para fashion designer untuk memproduksi baju itu nggak cuma sekedar fast fashion aja gitu, tapi kalian juga mengerti alasan dibalik kenapa fast fashion itu berbahaya untuk lingkungan dan juga jangka panjang, dan kalian mulai memikirkan bagaimana aku harus menciptakan fashion itu yang beretika, yaitulah slow fashion. Mari kita kembangkan, mari kita juga belajar sedikit demi sedikit melalui proses yang sebenarnya ya bisa dimulai dari belajar menjahit gitu ya, atau belajar juga mendesain sendiri. Nah itu sebenarnya salah satu langkah awal untuk kita bisa masuk ke dalam dunia slow fashion ini tadi. Siapa tahu kita bisa bikin baju sendiri kan, terus kemudian mau ada acara-acara pesta kita nggak perlu beli baju gitu, atau baju-baju sehari-hari kita bisa bikin dari baju sisa kita, baju lama kita atau kain sisa kita. Nah siapa tahu itu malah kalian bisa lakukan dan bisa salah satunya untuk menjaga lingkungan kita. Tentu kita ingin bumi kita ini semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk. Nah maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar dan juga untuk mempedulikan lingkungan dengan cara-cara seperti ini. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Miresel Fashion, karena kita akan memberikan informasi seputar fashion, edukasi, dan juga update-update terkini tentang fashion. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.
See you on the next video. Bye bye.